Baik, selamat siang anak-anak. Nah, hari ini kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Ya toh? Ya. Keyakinan kelas. Nanti kamu punya keinginan. Apa yang kamu mau sampaikan terkait kita punya pembelajaran dengan kondisi kelas. Ya toh? Ya. Kelas kita. Nanti saya bagikan kertas ke kamu tulis keinginan, kemauan, atau kamu punya keyakinan, ya toh? Ya. Kesepakatan dengan saya nanti seperti apa? Untuk kita buat kan dalam bentuk salah satu keyakinan apa? Kelas. Nah, nanti setelah kamu tulis, silakan setiap orang maju untuk dia tempelkan sendiri-sendiri di sini. Dia punya hasil yang kamu apa? Tulis. Setelah itu baru kita lihat sama-sama. Oke. Nanti saya kasih ini lem untuk mau tempel itu di lemnya ini. Bisa toh? Bisa. Nah, jadi rasa sendiri kalau yang kampung dan kampung kan aman. Nah, jadi berarti itu tulisnya dari sini. Lihat kalau kurang di sini ada tempel, ada tempel. Silakan tulis. Tapi jangan tulis bilang pas kamu makan itu sudah. Sudah bisa? Sudah tulis? Nah, mari tempel. Yang merah, yang ada merah tempelnya di sini. Lihat bulan ini, Pak. Terus. Yang kuning di sini. Ya. Silakan tempel. Ya. Di bawah boleh. Yang lain sambil tulis. Silakan. Usahakan ciptakan satu, kamu harus punya satu keinginan. Apa yang kamu mau, ya toh? Ya. Apa yang kamu inginkan dalam pembelajaran ini, dalam kelas ini. Situasi dan kondisinya seperti apa? Supaya nanti kita akan sama-sama lihatnya di sini. Ya. Setelah kamu tempel, kita akan bahas satu persatu. Yang data di sini sudah? Ya, yang sambil ini silakan tulis. Sudah. Ayo. Maju dan tempel. Kuning di sini. Nah. Tidak terlalu rapat juga boleh. Ini ada tempatnya, ada luas di sini. Kasih jalan. Kuning ini. Nah. Sudah. Ya. Ya, di sini. Silakan. Kelas dalam kondisi tenang. Yang sudah itu kelas dalam kondisi tenang. Kamu apa? Sini.
Oke, semua sudah? Silakan, tempel. Yang hijau di hijau, ya. Sebentar kita akan lihat satu persatu. Sudah? Siapa yang belum? Ayo, mari. Semua keinginan di sini sudah ditulis, ya dong? Kamu punya keinginan apa yang kamu mau untuk kita sama-sama buat satu keyakinan kelas di dalam kelas ini seperti apa? Nanti kita akan lihat satu persatu, kita akan lihat, ya dong? Supaya jangan sampai nanti ada yang bilang, saya tulis tapi kenapa Pak tidak sebut, kenapa Pak tidak baca untuk ini? Memangnya sebenarnya tidak. Di sini kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita mau lihat di sini ada yang bilang menjaga kebersihan di dalam kelas. Bagaimana? Bisa? Bisa. Bisa disepakati bersama? Bisa. Menjaga kebersihan dalam Kelas. Sekarang di sini kita nanti mau buat satu yang namanya kalimat positif. Nah, dari sini nanti kita akan cari dia punya kalimat positifnya di sini. Tadi yang pertama tentang apa? Menjaga kebersihan. Satu, menjaga kebersihan kelas. Sudah. Yang berikut lagi, ini di sini ada apa? Dilarang menggunakan HP pada saat jam pelajaran. Bagaimana? Bisa. Oke. Saya yakin saya tidak akan alfa 5 kali berturut-turut dan saya tidak akan dikeluarkan dari mata pelajaran sejarah. Ini terkait dengan apa? PHD? Satu, dilarang makan di kelas. 2, masuk kelas tepat waktu. 3, tidak boleh main HP saat jam pembelajaran. Itu sama ya di sini. 4, kalau tidak kerja tugas kena sanksi. Nah sekarang kita mau lihat itu tentang masuk kelas tepat waktu. Ya dong? Ya. Artinya di sini kita harus ambil salah satunya karena di sini sudah menjaga kebersihan kelas. Sekarang kita lihat masuk kelas tepat waktu. Kalimat positifnya seperti apa? Yang kita mau rubah. Masuk kelas tepat waktu. Atau hadir dalam kelas tepat waktu. Hadir dalam kelas tepat waktu. Tepat waktu. Yang berikut. Ini apa? Tidak boleh makan permen karet di dalam kelas. Boleh. Kesepakatan dari saya, kelas harus apa ini? Bersih dan masuk ke kelas jangan telat. Dan sebelum menutup pelajaran mulai jangan makan di kelas. Ya, masih sama toh? Ya. Disiplin sekolah datang tepat waktu. Sama, ya toh? Ya. Jaga kebersihan, masuk. Taat dan patuh kepada guru. Bisa? Bisa. Bisa ke tidak? Bisa. Nah, taat dan patuh kepada Guru. taat dan patuh kepada guru. Terus yang satu lagi apa? Dilarang apa? Terkait HP. Ya. Iya toh? Iya. Dilarang menggunakan HP saat pembelajaran ya. Sebelum ya toh ada perintah dari guru ya toh.
Lagi. Dilarang makan saat pelajaran dimulai, masuk. Dilarang makan saat pelajaran. Dilarang main HP, sudah. Menjaga kelas agar tetap bersih, sudah. Selalu taat dalam pembelajaran. Tidak boleh mengganggu teman dengan sebutan nama orang tua. Ya, ini terkait yang namanya bullying. Ya toh? Ya. Ya, ketika kamu menyebut orang tua punya nama, anggap saja kamu membuli teman, ya toh? Ya. Membuli kamu punya teman. Berarti apa? Tidak boleh saling membuli. Saling membuli. Kelas tetap tenang anak-anak. Selalu taat dalam pembelajaran, mengerjakan tugas yang dikasih oleh Bapak Ibu guru. Tidak boleh mengerjakan tugas. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya? Kita cari dulu kalimat positifnya. Apa? Tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Wajib atau harus? Wajib mengerjakan tugas. Apalagi yang berikut? Kita cari yang ke-7. Di sini saya mau belajar harus di kelas bersih, sama tahu itu. Ya. Saya ingin agar semua yang saya harus dilakukan dengan baik, seperti jangan menggunakan HP, sama tahu itu. Sama. Saya mau Pak mengajar tidak ada siswa yang main HP, sama, ya toh? Ya. Bersama. Saya ingin agar pembelajaran di dalam kelas tidak boleh makan makanan ringan saat pembelajaran berlangsung, sama toh? Sama. Saya minta kalau sudah masuk di dalam kelas, harap teman-teman duduk dengan tenang. Nah, itu apa? Tertib dalam kelas. Sudah belum? Sudah. Sudah. Sudah atau belum? Belum. Nanti kita di sini tambahkan satu lagi. Tertib dalam mengikuti pembelajaran, ya toh? Ya. Mengikuti pembelajaran. Apa saja coba kita lihat dulu. Yang berikut apa lagi nih? Tidak boleh makan makanan ringan, sama dilarang makan di kelas. Mengerjakan tugas sudah, tidak boleh bermain HP sudah. Harus bersih dan rapi, sama. Saya mau mata pelajaran berlangsung dengan main HP. Tidak. Dilarang main di kelas. Menggunakan HP saat sejak kapan ada guru bilang ini? Saya omong kau makan dan main HP. Tidak ada ya. Itu bukan keyakinan kelas. Ya. Kalau mau makan sambil main HP itu di rumah. Di kelas itu adalah tempat untuk kita belah. Tidak boleh makan makanan. Sekarang kita dilarang makan, sama. Harus mengerjakan tugas. Masuk tepat waktu. Sudah itu? Sudah. Tidak boleh main HP dalam kelas. Kebersihan kelas. Siswa yang tidak mengikuti pembelajaran atau apa harus dikena sanksi. Boleh. Kebersihan kelas, kita harus menjaga kebersihan agar belajar mengajar kita bisa berjalan dengan baik. Nah, semua ternyata dari kamu punya keinginan, ya toh? Ya. Keinginan semua kita dapatkan di sini itu terkait 7 poin penting, ya toh? Ya. Nah, ketujuh ini nanti kita mau supaya kita, apakah kamu dengan saya, ya toh? Ya. Kita harus sama-sama sepakat sebagai suatu bentuk dari keyakinan kelas, ya toh? Ya. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat positif. Apakah kita sama-sama nanti melihat apakah semua ini kita bisa terima, atau mungkin dari sini ada hal yang mungkin ada beberapa item yang kita tidak bisa terima, ya toh? Ya. Semua ini tergantung dari kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas.
Bisa? Bisa. Kenapa? Kalau bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman kalau kita punya kelas dalam keadaan Kotor. ya toh? Harus apa? Harus bersih. Ya. Ya. Yang berikut, hadir dalam kelas tepat waktu. Nah, ini bisa disepakati? Bisa. Bisa disepakati sebagai sebuah bentuk keyakinan kelas? Bisa. Kenapa? Karena kalau kamu hadir terlambat, otomatis materinya itu kamu akan terlambat. Ya toh? Bagaimana kalau orang lain sudah memulai pembelajaran, kamu masih di luar, masih jalan santai? Yang berikut, taat dan patuh kepada guru. Bisa atau tidak ini? Bisa. Bisa. Oke. Taat dan patuh kepada guru di sini kalau kamu memang terima sebagai sebuah bentuk keyakinan kelas, ya toh? Ya. Berarti di sini kamu harus taat dan patuh. Patuh kepada apa yang disampaikan, ya toh? Taat kepada apa yang disampaikan. Apa yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang sudah kita mau supaya kita punya pembelajaran itu baik. Kamu harus taat dan patuh. Ingat, guru itu bukan raja, ya toh? Guru itu bukan raja yang kamu harus hormat, tidak. Tetapi bagaimana kita dalam dunia pendidikan, ya toh? Yang namanya murid dia harus taat kepada gurunya di sekolah, ya toh? Harus patuh. Selagi guru itu menyuruh kalian memberikan kamu persepsi yang merasakan nilai-nilai positif atau hal-hal baik itu yang kamu harus taat dan patuh. Bisa toh? Bisa. Yang berikut, dilarang menggunakan HP saat pembelajaran sebelum ada perintah dari guru. Ini bisa tidak? Bisa. Ini kita harus masukkan dalam kita punya keyakinan kelas. Ingat, pembelajaran kita di era 5.0, ya toh? Ya. Kalau kita mau bandingkan, ini kita di kampung, kita di daerah 3T, kita di pelosok, ya toh? Ya. Nah, kalau kita membuat perbandingan dengan kamu punya teman-teman yang ada di Jakarta, di Bandung, di Jakarta. Nah, mereka itu pembelajarannya itu rata-rata sudah menggunakan Android di dalam kelas, pembelajarannya bisa online, presentasi juga lancar. Karena apa? Fasilitas semua di sana lengkap. Sedangkan kita, ya toh, kita fasilitasnya belum memadai, kurang. Makanya saat menggunakan HP, saya sebagai guru, ya toh, anak-anak silakan buka HP masing-masing, kita cari pembelajarannya tentang materinya tentang ini. Silakan saya suruh kamu nanti nonton di YouTube, ya toh, tentang video-video pembelajaran yang menarik terkait mata pelajaran sejarah. Tetapi sebelum saya memberi perintah, instruksi untuk kamu menggunakan HP, berarti semua HP nada dari ini harus di-silent, ya toh? Bisa tidak? Bisa. Oke. Yang berikut, tidak boleh saling membuli. Nah, ini wajib. Ya toh? Saling membuli itu tidak boleh. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ingat itu, ya toh? Apapun kekurangan teman menjadi kekurangan kita bersama, kalian bersama dalam kelas. Apapun yang menjadi kelebihan dari teman-teman kamu di sini, itu menjadi satu bahan refleksi bagi kalian yang masih kurang. Untuk bagaimana harus bisa bersaing secara sehat. Ingat, membuli itu tidak baik. Kalau kamu terlalu membuli teman, dia bisa depresi, dia bisa pikiran. Kamu bisa nonton video-video positif tentang kasus-kasus pembulian. Bahkan ada kamu punya teman-teman bisa sampai bunuh diri. Karena orang bully itu tidak baik. Karena kamu anggap dia cupu di dalam kelas, tidak keren. Lalu kamu lihat dari keadaan orang tuanya, sedikit harus kayak orang tua. Nah, itu akan membuat siswa itu kamu akan semakin depresi. Saya kenapa terlahir dengan kekurangan saya seperti ini? Kenapa saya selalu dibully terus, diledek terus? Apakah saya kurang baik? Ya toh? Hal ini saya tekankan dan larang kelas. Tidak boleh membuli. Itu tidak baik kan? Bisa toh? Terima? Terima. Yang berikut, wajib mengerjakan tugas. Ya toh? Harus? Berarti bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Bisa diterima. Ini ketika saya kasih tugas, kamu harus wajib. Ya toh? Karena dalam memenuhi kriteria penilaian akhir, nilai rapor kita mencari
salah satu kriteria ketuntasan itu adalah kamu harus mengerjakan tugas. Kalau tidak nilai tugas, bagaimana saya mau kasih kamu nilai? Ya dong? Ya. Yang berikut kita coba ke poin yang terakhir. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Bisa? Bisa. Diterima sebagai sebuah keyakinan kelas? Satu keyakinan kelas? Bisa? Bisa. Oke. Ini paling penting. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana kita belajar yang kita mau mencari pembelajaran yang santai, serius, ya toh? Sementara kamu tidak tertib. Saya omong, kamu ribut di sana. Saya omong, kamu bercerita dengan teman-teman. Saya omong, mungkin kamu tidur. Saya memberikan penjelasan, mungkin kamu tidak perhatikan. Atau saya memberikan penjelasan, kamu lagi asik main HP, nonton. Nah itu tidak tertib, ya toh? Ya. Tidak boleh mengganggu teman lain saat pembelajaran itu berlangsung. Kriteria ketuntasan itu adalah kamu harus mengerjakan tugas. Kalau tidak nilai tugas, bagaimana saya mau kasih kamu nilai? Ya dong? Ya. Yang berikut kita coba ke poin yang terakhir. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Bisa? Bisa. Diterima sebagai sebuah keyakinan kelas? Satu keyakinan kelas? Bisa? Bisa. Oke. Ini paling penting. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana kita belajar yang kita mau mencari pembelajaran yang santai, serius, ya toh? Sementara kamu tidak tertib. Saya omong, kamu ribut di sana. Saya omong, kamu bercerita dengan teman-teman. Saya omong, mungkin kamu tidur. Saya memberikan penjelasan, mungkin kamu tidak perhatikan. Atau saya memberikan penjelasan, kamu lagi asik main HP, nonton. Nah itu tidak tertib, ya toh? Ya. Tidak boleh mengganggu teman lain saat pembelajaran itu berlangsung. Bisa toh? Bisa. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Berarti dari ketujuh poin ini yang sudah kita buat ke dalam kalimat positif, apakah semua ini bisa diterima sebagai bentuk keyakinan kelas? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau begitu nanti kita akan tulis dan kita tempel, ya toh? Ya. Oke. Saya minta kalau ada satu yang hurufnya memang bagus, keren bisa maju untuk dia tulis ini. Siapa yang hurufnya bagus? Mada. Siapa? Rani, mana Rani? Hah? Mari. Oh ini siapa saya minta bantuan kamu ada siapa? Dua orang, ayo mari. Dua orang Pak Guru tempel. Tempelnya di agak besar. Besar. Gunting tadi juga. Keyakinan Nah, ini keyakinan kelas. Semua yang tadi kita sudah sepakati bersama pada saat kita dengan menggunakan kalimat positif. Hal yang sudah kita sepakati kita akan buat dalam satu bentuk keyakinan kelas bersama. Ya toh? Ya. Supaya dalam pembelajaran, proses pembelajaran di dalam kelas ini, hal-hal yang sudah kita sepakati bersama, kamu harus rujukannya di keyakinan kelas. Jadi misalkan kamu bermain HP, baca kembali di sini. Kamu melanggar aturan yang mana? Ya toh? Kamu tidak tertib, lihat kembali di keyakinan kelas. Apakah kamu sudah melakukan itu dengan benar atau tidak? Ya toh? Ya. Misalkan hadir dalam kelas tepat waktu. Misal kamu terlambat, silakan kamu lihat kembali. Apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelasnya dengan baik dan benar atau tidak? Ya toh? Ya. Sekarang coba yang poin pertama. Bilang apa itu? Oke. Menjaga kebersihan kelas ya. Ya.
Kebersihan kelas. Apa lagi? 2. Apa? Yang ketiga, apa? Taat dan patuh kepada guru, ya? Yang keempat, Dilarang menggunakan HP saat belajar. pembelajaran berlangsung. Sebelum ada perintah. Dilarang menggunakan HP saat pembelajaran sebelum ada perintah dari guru. Apa lagi? Tidak boleh saling membuli. Ya. Tidak boleh saling membuli. Yang kita bisa buka dari sini. Dilarang membuli. Ya, dong? Ya, dilarang membuli antar teman, ya, atau dilarang membuli teman? Sesama teman. Ya, sama teman. Sesama manusia. Yang keenam apa? Wajib mengerjakan tugas. Oke. Yang ketujuh, coba. Tidak mengikuti pelajaran. Tertib. Oke. Ini dari hasil pertama. Dengar semua, perhatikan semua ke sini. Ya. Dari awal yang kamu sudah tulis, kamu sudah tempelkan di sana. Kita sudah lihat satu persatu hal-hal mana yang kita sepakati, ya toh? Ya. Kita buat ke dalam satu kalimat positif di sini untuk kita bisa dapat satu keyakinan kelas. Nah, semua hal di sini di kalimat positif rujukannya dari sana.
Artinya di sini bukan saya sendiri yang sepakati, bukan kamu sendiri yang sepakati. Bukan atas kemauan masing-masing, tidak ya toh? Ini kita sepakati secara bersama. Untuk kita buatkan dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, hasil dari sini kita sudah buat dalam satu bentuk keyakinan kelas. Dan kesepakatan itu kita buatkan dalam 7 poin. Berarti yang harus kita sama-sama atau kamu harus mentaati dalam pembelajaran. Selama proses pembelajaran berlangsung, inilah hal-hal yang harus dipatuhi. Jadi jika kamu salah, saya akan panggil kamu. Bagaimana? Kenapa sampai kamu seperti ini? Ya toh? Ya. Kenapa kamu sampai seperti ini? Silakan lihat kembali ke keyakinan kelas ini. Sudah? Sudah. Kalau misalkan kamu melanggar semua ini, itu rujukannya ada di depan. Keyakinan kelas. Saya tanya sekali lagi. Semua bisa disepakati? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau bisa, misalkan kalau kamu salah bagaimana? Hah? Tidak selamanya salah, saya harus memberikan kamu sanksi. Ya toh? Ya, betul. Sanksi itu salah satu bagian, satu saja ya toh? Ya. Bagian dari cara bagaimana kita atau saya harus mendidik kalian. Ya toh? Kalau kamu piket harian tidak mengerjakan piket berdasarkan hari ini dan ketika saya masuk kelasnya kotor sekali, silakan selain memberikan sanksi, tetapi piket itu akan saya panggil dan anak silakan lihat ke depan. Karena di depan kita sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi ketika kamu salah, rujukan untuk saya memberikan kamu sanksi itu rujukannya dari sini. Saya tidak langsung akan mengambil tindakan. Karena itu akan menyalahi atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya loh? Ya. Oke, saya rasa untuk kita sama-sama lihat keyakinan kelas, ya loh? Hari ini kita sudah sama-sama lihat. Nah, terkait kebutuhan belajar, ya toh, kamu punya kebutuhan belajar, itu semuanya akan kita sama-sama lihat, ya toh, lihat dan sepakati lagi. Baiknya pembelajaran itu seperti apa? Banyak model pembelajaran, banyak metode pembelajaran. Tetapi tidak selamanya kita harus menggunakan satu model pembelajaran, ya toh? Karena akan terlihat monoton dan bosan. Kamu harus aktif. Ingat, kamu itu harus aktif. Tidak boleh guru yang harus mengambil semua peranan selama pembelajaran, itu tidak boleh. Guru hanya akan berperan sebagai fasilitator sebenarnya. Kamu yang harus aktif. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu kelas saya tutup dulu, ya toh? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, Pak. Untuk Bapak Ibu guru sekalian, dari hari ini saya akan mempresentasikan penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya Bapak Ibu guru di sini. Jadi di sini kita akan lihat berbagai kebutuhan dasar, baik guru maupun murid. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat dalam hal ini juga ada posisi kontrol, restitusi, terus segitiga restitusi, sampai dengan kita akan lihat juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita akan lihat sinkronisasi antara kebutuhan dasar manusia dalam hal ini murid dengan kaitannya dengan pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira kita memahami murid seperti apa? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita akan lihat konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan untuk hari ini. Itu yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga kita akan lihat tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Kelima itu ada posisi kontrol restitusi.
Yang berikut kita akan lihat tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir itu terkait segitiga restitusi. Oke, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini konsep dasarnya pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini terkait bagaimana kita melihat tentang kebutuhan belajar murid di sekolah, di dalam kelas. Jadi apa yang nanti kita buat di dalam kelas supaya kebutuhan belajar itu bisa tercapai. Nah, kebutuhan ini kita sinkron dengan beberapa elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada mandiri. Yang ketiga itu ada berkebinekaan global. Yang keempat itu ada bernalar kritis, bergotong royong, dan yang terakhir itu adalah kreatif. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang nanti kita akan lihat dalam kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu kita dituntut, Bapak Ibu. Yang berikut kita akan lihat tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini dia berasal dari kata dipnisina yang artinya belajar. Jadi selama ini kalau kita lihat tentang disiplin itu dalam hal sikap atau tindakan, tetapi hakikatnya itu pada dasarnya kita semua belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, di sini disiplin positif itu bagaimana terkait kita, Bapak Ibu guru di sekolah, kita bagaimana mendidik anak untuk anak itu bisa sadar. Ini terkait salah satu kebutuhan belajar. Slide berikutnya. Kita akan melihat juga tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum kita nilai-nilai kebajikan, kita lihat sama-sama. Kita mau tahu dulu tentang dasar atau konsep. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Dalam materi kita hari ini ada profil pelajar Pancasila, Ibo Primary Years Program, dan keterampilan hidup. Oke, kita sampai pada tahap berikut itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan lihat sama-sama terkait beberapa kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kita akan lihat ada kebutuhan dasar manusia itu dalam pembelajaran itu. Guru juga ada, murid juga ada. Sehingga dalam pembelajaran itu semua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Nah, ada 5 unsur kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu kesenangan, terus penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, lalu kebebasan. Ini slide. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan. Ini
terkait bagaimana kita mendorong anak-anak untuk belajar dengan cara yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Terkait kita lihat kembali terkait tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Itu ada unsur kesenangan. Bagaimana kita melihat di dalam kelas siswa itu merasa bagaimana? Senang atau tidak? Ketika dalam pembelajaran dia mungkin malas, nah kita bisa tanyakan kepada siswa terkait apa yang dibutuhkan. Terus soal tadi tentang bertahan hidup. Dalam kaitan dengan pembelajaran di dalam kelas, misalkan dalam pada saat kita menjelaskan materi, dia tunduk atau mengantuk, nah itu kita guru sudah harus respon. Kenapa sampai seperti ini? Dan ada siswa yang bisa tidak tahan lapar di dalam kelas. Kita sebentar mengajar kok anak lapar, kita tanya dia tidak jawab. Ya lanjut. Nah ini kita lihat yang pertama tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Yang berikut murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang berikut bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah terkadang ini kita memberikan hukuman itu kira-kira kalau Bapak Ibu sering memberikan hukuman terhadap anak, nah item-item ini yang mungkin selama ini Bapak Ibu laksanakan atau sudah jalankan, atau mungkin sebagai salah satu bahan refleksi, silakan bisa dilihat dan diperhatikan sama-sama. Karena hukuman itu memang tidak terencana. Kita tidak merencanakan untuk kamu tunggu minggu depan saya pukul kamu. Jadi kita akan lihat ketika dia salah, kita memberikan hukuman. Yang berikut, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang berikut, dia bersifat satu arah hukuman itu. Konsekuensi, jadi antara hukuman dan konsekuensi itu terkadang kita persepsinya hampir sama, tetapi sebenarnya berbeda. Yang pertama itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Itu konsekuensi terkait kesepakatan. Yang berikut, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Yang berikut adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini tentang tindakan atau perilaku siswa dalam lingkungan sekolah. Jadi ketika dia buat salah, ada dua hal yang harus kita sebagai bahan rujukan dalam menyelesaikan masalah atau tindakan yang dibuat oleh peserta didik. Murid yang pertama itu, kita harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dia punya kesalahan. Jadi kita tanya dulu, ada beberapa tahapan. Setelah itu, kita secara kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah itu kita bisa merujuk pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan siswa di dalam kelas. Ada kesepakatan kelas, juga ada yang namanya keyakinan kelas. Kita melihat konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Pada dasarnya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Yang berikut memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri dengan siswa di dalam kelas. Ada kesepakatan kelas, juga ada yang namanya keyakinan kelas. Kita melihat konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Pada dasarnya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Yang berikut memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat
ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi. Yang berikut itu adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi fungsi restitusi di sini, Bapak Ibu, ketika anak buat salah, kita harus membimbing, mengajarkan dia, membuat dia memahami apa yang dia lakukan. Setelah dia menyadari dia punya kesalahan di dalam kelas, rujukan kembali seperti yang tadi saya bilang. Mari, ketika kamu salah, coba. Kenapa kamu terlambat? Silakan lihat pada keyakinan kelas. Apakah kamu benar mentaati keyakinan kelas yang sudah disepakati atau tidak? Jika tidak, maka solusinya adalah mari kita mencari sama-sama supaya dia kembali ke kelompoknya. Itu anak punya karakter yang begitu kuat, merasa tidak diintimidasi. Kita lihat tentang perbedaan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi materi di awal, ketika kita lihat salah satu kasus saja tentang siswa tidak mengerjakan PR atau tugas, kita lihat dari aspek hukuman. Guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Bapak Ibu, kalau soal hukuman, terkadang anak itu akan merasa tertekan. Belum lagi kita tidak tahu masalah psikologis yang lain, dalam hal ini di rumah atau di lingkungan. Dia dengan beban datang ke sekolah lalu melakukan satu kesalahan, lalu kita memberikan hukuman, kira-kira seperti itu dia akan takut, merasa takut. Yang berikut, ketika siswa melakukan tidak mengerjakan tugas, kita melihat dari aspek konsekuensi. Itu yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Jadi di sini Bapak Ibu beda antara tadi berdiri di depan kelas 10 menit, lalu konsekuensi kalau masuk kepada konsekuensi, kita menyuruh dia untuk mengerjakan PR sebanyak 3 kali. Yang berikut, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, aturan-aturan itu sudah kita buat bersama. Jadi kita tanyakan kepada mereka, hal-hal apa yang kalian mau di dalam kelas, supaya kita sepakati bersama. Kita melihat tentang unsur restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati diri dan orang lain. Jadi ini kembali kepada keyakinan kelas. Lanjut. Ya, ini kita akan masuk kepada posisi kontrol guru. Guru dalam pembelajaran atau di dalam lingkungan sekolah, kita guru memiliki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini silakan Bapak Ibu, kita akan merefleksikannya dari beberapa item. Apakah kita itu sebagai penghukum, Bapak Ibu itu nanti berperan sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, kasus di sini kita melihat kasus yang kita angkat itu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi mulai kayak mereka upacara setiap hari Senin, ada beberapa siswa yang tidak atribut yang tidak lengkap. Sekarang kita akan lihat dari posisi kontrol kita guru sebagai hukuman. Berdiri di depan barisan, itu kita menghukum. Yang berikut, kita posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Itu berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini kita kata-kata ini yang mungkin kita bisa sampaikan supaya kita bisa mendapatkan posisi kontrol guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita harus mampu membuat bahwa siswa itu dia benar-benar mengakui kesalahannya, dia merasa bersalah, tidak dengan memberikan hukuman. Kita akan lihat kita punya posisi guru itu sebagai teman. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa menjadi rujukan ketika kita mau memposisikan diri kita sebagai teman dengan murid. Salah satunya adalah, ayolah buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Seperti itu.
Jadi kalau sebagai posisi sebagai teman itu sudah berbeda. Kita akan membujuk mereka, merayu. Yang berikut kita akan lihat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, pemantau ini kita lihat dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Sekarang kita lihat kita sebagai manajer, guru itu sebagai manajer itu nanti seperti apa? Apakah kamu tahu kesalahan ini? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini sebagai manajer, dia lebih kepada bagaimana menanyakan kepada murid tentang kesalahan, kesadaran diri, supaya siswa itu jangan sampai dia sudah berbuat salah lalu merasa diri bahwa dia tidak berbuat salah. Karena terkadang di dalam kelas kita menemukan siswa yang seperti ini di lingkungan sekolah, atau kadang dia sudah bersalah tapi sikapnya semakin acuh dan tidak mau mendengarkan. Nah, posisi kita sebagai manajer, kita bisa tanya, kamu tahu apa yang kamu sudah buat? Salah atau tidak? Dan rujukannya itu kita bisa pakai tata tertib sekolah yang lingkupnya lebih kompleks. Sudah tidak kepada keyakinan kelas. Nah, ini kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini beda antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu disepakati bersama orang tua murid dan semua elemen sekolah, dan itu secara tertulis bisa dalam rapat. Sedangkan keyakinan kelas itu hal-hal kecil yang ingin kita sepakati dengan murid di dalam kelas, supaya pembelajaran kita di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik. Pembuatan keyakinan kelas merujuk pada beberapa item, Bapak Ibu. Itu lebih abstrak dari peraturan. Berupaya pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah tidak dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini beda, Bapak Ibu, ya. Beda antara peraturan dengan keyakinan kelas sebenarnya. Kalau peraturan seperti yang tadi sudah bilang, itu kita rapatnya secara umum. Komite sekolah dilibatkan, orang tua dilibatkan, dan bapak ibu guru juga dilibatkan. Sedangkan keyakinan kelas, ini bagaimana kita dengan murid dalam kelas. Kita libatkan mereka, kita suruh mereka, tanyakan mereka apa yang kamu inginkan supaya pembelajaran kita ini baik. Silakan kamu sampaikan, tulis, dan kita coba lihat sama-sama. Setelah mereka sampaikan, dari sekian banyak siswa mereka sampaikan, kita akan bimbing mereka bagaimana dari sekian banyaknya apa yang nanti kita sepakat. Nah, cara kita menyepakati itu kita buat dalam satu bentuk kalimat positif. Kita buat dalam bentuk kalimat positif. Dari situ baru kita tetapkan keyakinan kelas bersama. Supaya ketika nanti siswa dengan teman-teman yang lain buat kesalahan di dalam kelas, kita panggil dan lihat, kamu sudah melanggar aturan nomor berapa atau keyakinan di kelas nomor berapa. Dan di situ kesadaran diri itu akan muncul dari siswa. Oke. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebuah salah satu strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi di sini kita tuntun, Bapak Ibu, kalau anak-anak buat salah, sebagai penghukum tadi harus dikurangi, atau bila perlu tidak boleh. Salah satu trik atau jalan keluarnya bagaimana kita menuntun mereka untuk bisa menemukan mereka punya kesalahan. Nah, itu kita bisa lakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah,
yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan. Kita akan lihat menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, ketika anak itu berkaitan dengan ketika anak berbuat salah, kita akan menanyakan dulu apa yang dia buat, apa yang sudah dia lakukan, kenapa harus berbuat seperti ini. Yang berikut, kita validasi tindakan yang salah. Di sini kita akan lihat merujuk kepada keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah kita buat dengan siswa sebelumnya di dalam kelas. Jadi dari situ menjadi rujukan untuk kita bisa validasi tindakan. Tindakanmu salah, ya? Tindakanmu harus ditingkatkan lagi. Nah itu semua tergantung. Yang berikut itu tentang menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi tindakan, kita menanyakan keyakinan mereka. Kamu nanti mau jadi apa? Atau mau seperti apa? Apakah bisa berubah atau tidak? Nah itu terkait keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Saya rasa tadi itu sudah sekalian dengan contoh Bapak Ibu ya. Jadi materi tentang budaya positif, penyimbasan budaya positif itu sudah saya presentasikan tadi. Kesimpulan akhir bahwa semoga apa yang sudah kita pelajari itu bisa dapat kita terapkan di dalam lingkungan sekolah dan di dalam lingkungan kelas. Supaya kita, guru dengan murid, kita mampu menciptakan satu proses pembelajaran yang kondusif sesuai dengan kebutuhan pelajar murid. Ini bisa diterima Bapak Ibu? Oke, semoga ini menjadi rujukan yang bagus untuk kita, supaya kita bisa dalam komunitas kita bisa semakin mengembangkan kita punya sekolah dengan baik. Amin. Kalau begitu saya presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan selamat siang. Amin.